Halo YouTube, let's go Arenit. Balik lagi di channel Bungkus yang masih di Balikpapan. Lo pasti akan bingung dengan vlog satu ini karena di luar pakem dan kebiasaan gue. Cuman ada satu tempat yang wajib banget gue datengin. Ini di belakang gue ada tempat yang jualan kue sus, cream puff, dan cinnamon roll. Kok yang manis-manis bang? Tapi ini ceritanya menarik banget. Bayangin, gue tahu banget ini dulu jualannya nitip di tukang bubur, nggak punya outlet, bikinnya baru rumahan. Sekarang skalanya udah kayak gini. Udah ruko besar, punya alat produksi yang proper, cabangnya udah 7 tersebar di Balikpapan. Gimana caranya ya? Sumpah gue pengen belajar banget sama yang punya Baras Kitchen. Yuk. Satu makanan yang lo nggak tahu kalau gue suka banget itu adalah cream puff. Shoe, tulisannya Chouks, tapi bahasanya shoe, lo tau gak? Kalau di bandara mungkin lo tahu ada merek-merek yang jualan kue sus. Nah, kalau di Balikpapan, rajanya ini si Baras. Kenapa gue suka banget dan merasa series Balikpapan ini spesial banget buat gue? Karena mengulik-ngulik memori masa kecil gue lagi. Yang mana gue dulu menghabiskan waktu 8 tahun di Balikpapan. Jadi, gue ngerasa gue pengen banget ikut menyebarkan info UMKM Balikpapan kalau semua. Kalau di sini makanan juga gokil-gokil. Let's go, kita masuk ke dalam. Halo mas. Mas ini yang dulu di Balikpapan baru, bener nggak sih? Benar. Iya, udah di sini sekarang tempatnya. Iya, pindahnya di sini. Semua central kitchen di sini semua. Semua kita pusatnya dari mulai produksi sampai packing kita di sini. Berarti di sini yang nanti didistribusin ke outlet lain. Benar. Nah ini nih, ini yang original. Ini yang biasa gue pesen sebelum ada kayak gini-gini. Ada cream puff Wisman, ini ada cum-cum, ini ada triple choco. Kita hari ini hantem makan banyak tapi yang manis sekali-sekali. Suka ada yang request oleh bang makan yang manis-manis dong. Sekarang nih mumpung momentumnya pas. Karena saya udah tahu tapi teman-teman belum tahu. Feelingnya ini, krimnya ini ada rasa apa aja? Untuk varian flannya kita ready coklat, vanilla, green tea, pie tea, taro, ada cookies and cream juga, ada brown sugar sama Witchman. Ada film krim brown sugar. Ada. Tapi bentuknya krim. Iya, kuah brown sugar. Kayak mana itu? Aku cobain nih mbak. Ini bisa pesan satuan kan? Bisa. Tapi kalau paketan dia 10 ya? Iya, paketannya sih 10 sama 20. 10 harga 100.000 kan? Yang 10 harganya 99. Oh 99 ya. Ya. Ini mau ini 3 isinya brown sugar, coklat sama cookies and cream. Brown sugar, coklat sama cookies and cream. Terus yang mau yang Wisman enaknya pakai yang krim apa? Kalau yang prefer ini dia flannya yang Witchman. Oh, flannya fla Wisman dia. Iya, flan Witchman. Gas. Jum-jum. Cum-cumnya untuk flannya kita ada vanilla, coklat, green tea, pie tea, taro. Biasanya kita ada coklat sama vanilla. Taro ada tadi ya? Taro ada. Boleh, mau coba taruh. Wah, lemper. Mau dah, lemper dah. Ini juga mau cinnamon roll. Coba. Nah, ini ada yang cookies and cream nih, Mbak. Tapi dalamnya kosong kan? Bisa diisi bebas kan? Iya. Variannya aja. Coklat pas kali ya? Coklat. Goreng-gorengan boleh nih. Tete 1, roti goreng ayam 1, lumpia bihun 1. Dia ada sih piring, cuman piringnya kecil. Berhubung gue pengen makannya kanyap alias banyak ya. Terus ini lah nih. Oh, ini yang pakai Wisman nih. Aku jadi kurang banyak ya kalau gue giniin ya. Kegedean tempat ya. Kurang mukbang nih, kurang banyak nih. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang harus bersyukur nih udah banyak boy. Iyalah. Iya. Iya. Nggak usah minta kurang banyak bang. Ini kan harusnya mukbang lebih banyak aja. Diam. Diam. Ini udah bersyukur kita dapat makanan kayak gini. Kita mampu membeli sebanyak ini, bersyukur. Ini cum-cum. Oh ini masih ada ini, cinnamon. Ini risol, kita coba dulu yang goreng-gorengan. Bismillah, 1, 2, 3, yuk. Kalau cabai rawit ya? Nggak ada kayaknya. Tadi kasih saus tapi. Goreng, makin pakai saus, karena kan cabai rawit boy. Coba saus, pakai saus juga enak. Enak. Gue takut ngomong kurang, ntar brand saus jadi nggak ke gua. Enak juga. Enak pakai saus pak. Wah,
Kalau pakai saus tadi enak tuh, Dis. Enak. Tambah enak pakai saus. Yuk, TOT. Bismillah. Enak loh bakwannya. Udangnya kayak tertanam di dalam bakwannya alias OT-OT-nya. Bikin rasa udangnya itu udah nyerap banget ke si adonannya, enak banget. Tempelnya nih. Gue suka tekstur ketannya. Kurang gurih sih, tapi teksturnya menyangat kali. Kenyal, lunak. Ngeracik produknya mantap. Yes, langsung kita ke yang manis-manis nih. Ini yang momen yang gue tunggu-tunggu. Lo harus lihat seberapa mereka royal yang ngasih krimnya. Lo lihat, bismillah. Ini siapa gue lupa. Buset. Oh, ini gula aren. Buset. Nih, lo lihat, dan ini nih, fillingnya masih penuh. Gokil. Bro. Perasaan pas dipencet bentar banget, tapi sih banyak banget ya. Oh gitu? Iya. Gua nggak merhatiin tadi. Wah. Yang gue salut tadi Badas Kitchen, sosnya mereka bisa dapat takaran manis yang pas banget, rasanya masih menyenangkan, dapat tuh sensasi lo makan krimnya tapi manisnya nggak bikin enak. Nah lagi, ini yang original ya. Durian ini kayaknya ya, coba. Vanilla biasa, tapi kok wangi. Oh, vanilla. Ngaco aja. Menurut gue ini ngaco, hancur. Ini cum-cum, bentuknya kayak ini ya, kayak keong ya. Iya, kayak gitu. Ininya taruh. Tapi kemanisan, kulit cum-cumnya udah manis. Kurang cocok nih gue yang ini nih. Nah, karena gula semua kan. Mungkin kalau dibikin plain atau kalau pakai butter doang mungkin oke nih. Ini karena ada gulanya jadi mantap. Gue nggak rela sih ini krimnya. Namanya cinnamon roll. Oh ya, Buat Yudis. Masa gue nggak bagi-bagi dulu, Dis? iya betul. Ah, minta. Yaudah, nggak apa-apa, buat lo aja. Makasih ya. Iya, enak loh. Enak loh. Cream cheese. Pas lo pilihnya ini bagus. Masa Yudis gue kasih sisa. Ini belum gue makan tuh. Ini coklatnya. Nih, boy. Buset. Parah sih, ya. Buset sih. Pantesan ketika lo gigit, hati-hati. Kalau makan ini, hati-hati lo gigitnya. Yang lo gigit area sini, area atas, cuman dia bakal menyerot dari bawah karena saking banyaknya feelingnya. Kalau lo beli ini enaknya begitu dia di serve masih dingin keluar dari kulkas dimakan, itu yang paling enak. Kalau dibiarin lama ya udah kurang cream puff aja gitu, karena cream puff enaknya pas krimnya dingin. Sumpah, Buset. parah banget banyaknya, ya? Iya. Parah banget. Udah perjaga mulu bro.
Hari ini gue pengen nanya-nanya, tadi udah izin sama ownernya buat ngobrol. Ini otak di balik Baras Kitchen dari produk yang lahir semua di Baras Kitchen dari beliau. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baras Kitchen. Mbak emang basicnya dulu sekolah pastry apa gimana nih sekarang punya bisnis kayak gini, dari yang awalnya rumahan terus sampai ruko terus sampai sekarang gede ada dine-in segala macam apa gimana Mbak? Enggak sih, jadi dulu tuh basicnya tuh benar-benar otodidak aja. Oh gitu? Jadi hobi kulineran. Serius cuman dari jajan doang terus ngulik? Iya, jadi memang keluarga kita tuh penggemar sus. Sus Merdeka yang di Bandung. Di Bandung? Tapi kan karena di sini nggak ada, jadi kita bikin aja. Nah startnya berarti tahun berapa Mbak? Tahun yang lalu lah. Yang menarik biasanya kalau sekarang orang bikin usaha nggak jauh-jauh dari makanan yang viral, makanan yang lagi ngetren. Pada saat Mbak Devi bikin sus, apakah di Balikpapan udah ada yang serupa atau malah Mbak Devi duluan nih jualan produk kayak gini? Kalau sus mah pasti ada sih yang jual ya. Tapi kan memang sus kan common juga kan. sus konvensional kali yang tradisional. Iya, cuman memang kayaknya belum ada yang memenuhi selera saya. Jadi kita nge-upgrade resep lagi, terus trial and error sampai kita dapetin resep yang kayaknya udah oke banget. Berarti sempat riset-riset juga ya. Terus awalnya akhirnya jualan itu katanya dulu nitipin ke tukang bubur, bener? Iya. Kenapa tuh? Nitip apa Ya maksudnya? karena kan nggak punya lapak ya. Jadi memang kita tuh berawal dari 300.000 aja Mas Yudo. Modalnya? Jadi 300.000 kita beli bahan, terus kita bikin, terus kita coba titipin. Pertama bikin masih ingat nggak berapa pieces tuh? Awalnya tuh paling cuma 10, 15. Oke. Terus karena laku, naik lagi 20, laku, naik lagi. Jadi Dijual sampai berapa waktu itu masih ingat nggak? dulu tuh 4.000. Dan biasanya orang yang beli bubur ini apa nih nyomot Iya. terus habis. Dapatlah pelanggan bubur kan. Oke. Terus makin tersebar, jadinya makin banyak yang pesen. Jadi kita nambah orang, terus nambah oven, upgrade mixer gitu terus lah. Mbak, kan dari rumah yang nggak pakai modal sewanya, terus akhirnya abis itu kenapa mulai berani ke ruko? Jadi kita mulai dari online. Jadi setelah ngelapak, nitip-nitipin, kita bikin online, bikin Instagram selama setahun. Terus itu rame banget. Jadi di Balikpapan waktu itu viral banget lah Baras itu. Terus akhirnya kita coba ikut event. Oke, bazar gitu-gitu. Bazar, dan itu rame banget. Terus udah berapa cabang? 7. Penontonku tuh banyak pejuang UMKM yang mungkin sekarang lagi susah untuk nyari lapak atau nyari produk. Barangkali dari Mbak Devi sendiri punya tips berdasarkan pengalaman pribadi nggak buat mereka? Khususnya untuk F&B ya. F&B relatif lebih murah untuk di awal modalnya. Oke. Karena biasanya bahan bakunya murah. Seperti saya bisa mulai dari ratusan ribu. Iya. Terus zaman sekarang kan bisa online. Kalau saya dulu mulainya dari temen Facebook. Oh, oke. Terus berlanjut ke yang lain lah, nanti dari mulut ke mulut. Yang penting pastikan dulu produknya enak. Itu. Kalau produknya nggak enak, Itu. Agak sebagus susah ya. apapun Marketingnya, marketingnya, bener. nggak akan bertahan. Oke. Pasti harus enak dulu. Aku setuju. Sukses selalu, Alhamdulillah. Mbak Devi. Sama-sama. Makasih banyak sudah diterima di sini. Kayaknya kalau gue mau giveaway ke kalian harus ke Balikpapan dah. Tunggu aja, siapa tahu ntar di Surabaya ada, di Jakarta juga ada. Aku pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam sukses selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Ngobrol sama Mbak Devi sangat membuka mata karena gue sempat berpikir kalau bisnis makanan itu sekarang tentang tren. Cuman balik lagi kerasa sih. Strategi yang pas, market yang pas. Akhirnya ya udah berkembang kayak gini. Semoga kita semua yang lagi pengen mulai usaha atau sedang berikhtiar berusaha dan stuck, lo segera mendapatkan titik terang, improve terus, inovasi terus. Kira-kira produk lo kurang di mana? Kadang-kadang orang yang suruh lo nyoba ngomongnya enak-enak doang ya. Biasanya enak, padahal mereka nggak berani kritik. Kalau bisa jujur supaya produk lo udah pasti enak dan bisa diterima banyak orang. Pengen dah bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya kita semua sukses, amin. Makasih banyak temenin gue makan kali ini. Tadi gue makan manis-manis di The Baras Kitchen. Ini di daerah Jalan Teh Haryono. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Kalau kalian ke Balikpapan, wajib ke Baras Kitchen buat nyobain susnya. Gampang, udah ada 7 cabang, termasuk di mall-mall besar dan di airport juga. Oke? Tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu, setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Kalau kalian mau rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau di Instagram @yudisrautm. Boleh juga rekomendasi kuliner Balikpapan, walaupun pada saat lo nonton ini gue udah balik. Tapi nanti balik lagi ke Balikpapan, karena Balikpapan di hati ku bangun, ku jaga, dan ku bela. Bro, dulu gue paduan suara bro, gue bisa lagu himne Balikpapan. Lo pernah main angklung depan presiden nggak? Gue pernah di Senayan. Skala pamer gue nggak sampai ke situ deh, harus tiba-tiba ada informasi gue pernah main di presiden. Kayak
Apa maksud gua gitu? Gua tadi cuma ngomong kalau gua hafal himne Balikpapan. Kenapa lu harus pamer lu pernah nyanyi depan presiden? Aneh banget lu, Dis. Second account lu nih, Dis. Ada kelihatan tulisannya nih. @jubiler. Nah. Yuk makan yuk! Habek guys. 1, 2, 3 peace and to sweet.